Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan menjelaskan fitur apa saja yang dimiliki Aruba Wireless Controller seri 7210. Untuk itu kita melakukan login terlebih dahulu dengan IP 103.3.46.87. Kita login. Baik, di sini ada tampilan dari Aruba Mobility Controller, aruba.unila.ac.id. Di sini ada dashboard, configuration, diagnosis, dan maintenance. Ada fitur search, lalu ada access point, client, dan alertnya. Pada dashboard, terdapat overview, infrastruktur, traffic analysis, security, dan service. Overview ini memberikan visibilitas ke jaringan yang dalam kasus ini adalah jaringan Unila untuk melihat dan memantau berbagai informasi perangkat di dalam jaringan. Terdapat client, VLANs, usage, dan radio. Client ini menampilkan informasi tentang semua klien yang terhubung ke perangkat yang dikelola dalam jaringan. Ada health ini menampilkan score health di mana good nya ada 129 klien, fair-nya ada 15, poor-nya ada 23, dan tidak diketahui ada 20 klien. Lalu ada band, menampilkan daftar wireless client di bawah radio band 2,4 GHz dan 5 GHz. Di sini ada 155 pada 2,4 GHz dan 5 GHz ada 31 klien. Lalu data speed menampilkan kecepatan data. Di sini ada 57 wireless client dengan kecepatan 0 sampai 24 Mbps. Lalu ada 58 wireless client dalam kecepatan 25 sampai 54 Mbps. Lalu ada 42 wireless client pada kecepatan 55 sampai 300 Mbps. Dan 26 wireless client tidak diketahui. Signal quality ini menampilkan rentang SNR dari wireless client. Pada rentang 0 sampai 20 dB ada 47 wireless client. Sedangkan dalam rentang 21 sampai 35 dB ada 67 client. Dalam rentang 35 sampai 50 dB ada 48 client. Dan rentang 51 ke atas ada 9 wireless client dan 12 wireless client tidak diketahui SNR-nya. Lalu sistem operation ini menampilkan jumlah klien yang menjalankan setiap jenis sistem operasi. Di sini ada Android 53 klien, Linux 48 klien, Windows 10 33 klien, iPhone 14 klien, tidak diketahui 12 klien, dan sistem operasi lainnya ada 25 klien. Kemudian WLAN. WLAN ini menampilkan ringkasan semua WLAN aktif di perangkat yang dikelola. Ada with most client, yaitu menampilkan WLAN yang saat ini diakses dengan jumlah klien terbanyak. Di sini ada Wi-Fi Unila diakses 188 klien. Lalu ada OWTM Wi-Fi at Unila yang diakses 16 klien dan PGN Unila yang tidak diakses sama sekali oleh klien. Sedangkan with highest usage ini menampilkan jumlah WLAN yang tertinggi yang dikirim dan diterima. Di sini Wi-Fi Unila yang tertinggi yaitu mengirimkan 52 MB dan menerima 26,2 MB. Lalu usage ini menampilkan data throughput dalam BPS yang dikirim dan diterima pada 15 menit terakhir. Terdapat 5,16 GB yang ditransfer pada 15 menit terakhir. Lalu di sini ada historinya, bisa dilihat. Di sini ada waktu, rentang waktu, dan di sini ada throughput-nya.
Kemudian ada radio. Radio ini menampilkan informasi dari semua radio AP yang dikendalikan oleh perangkat yang dikelola. Ada channel quality ini menampilkan kualitas dari saluran. Nah, kita bisa ambil contoh ada 2,4 GHz 91 saluran dan 5 GHz ada 91 saluran. Di sini ada kualitas yang excellent 59 radio untuk sekarang menjadi 91 radio untuk 5 GHz. Interface menampilkan persentase intervensi pada radio band. Di sini rentang intervensi 0 sampai 20% pada 5 GHz ada 21 radio. Dan rentang yang sama 90 radio pada 2,4 GHz. Lalu ada channel basi menampilkan persentase saluran sibuk di radio band. Di sini pada rentang 0 sampai 20% terdapat 39 radio pada 2,4 GHz dan 91 radio pada 5 GHz. Sedangkan rentang 21 sampai 40% ada 39 radio pada 2,4 GHz dan 10 radio pada 2,4 GHz pada rentang 41 sampai 60% dan 2 radio pada rentang 81 sampai 100% untuk 2,4 GHz. Untuk lebih detailnya lagi, kita bisa mengklik salah satu ikonnya. Nanti akan muncul menu bar di atasnya yang berisi tentang menu dari overview tadi, yaitu client, VLANs, usage, dan radio. Di sini ada fitur word client, lalu ada fitur show tables. Fitur show table ini untuk melakukan filter terhadap item-item yang ingin teman-teman gunakan. Jika ingin menghilangkan filter kolom filter ini, teman-teman bisa klik tempat yang sama, hide table filter ini. Lalu ada customize column. Di sini teman-teman bisa melakukan custom terhadap kolom-kolom item yang ingin teman-teman ketahui seperti channel, radio bandwidth, client bandwidth, speed, max speed, dan lainnya. Di sini ada berbagai macam. Nah, di klien ini ada 78 klien yang terdefinisi. Salah satu kliennya yaitu dengan IP 10.20.71.161. Untuk lebih detailnya lagi, kita klik tanda panah ini. Nah, di sini ada detailsnya. Di sini detailsnya ini berisi informasi terperinci tentang klien wireless yang dipilih. Di sini ada detail nama, IP address, MAC address, health score, speednya dan max speed, dan juga frame-nya in the last minute. Lalu ada signal. Signal ini menampilkan informasi rinci tentang throughput, frame, transfer, kualitas sinyal, dan kecepatan dari wireless kliennya. Di sini throughput ini menampilkan data yang dikirim dan diterima dalam BPS pada 15 menit terakhir. Di sini throughputnya dengan waktu sekarang ialah transmit dan receive-nya sama-sama 0 BPS. Jadi tidak ada yang melakukan pengiriman dan penerimaan. Kemudian transfer frame. Transfer frame ini menampilkan informasi tentang frame yang dikirim dan diterima dalam band 2,4 GHz atau 5 GHz. Di sini ada icon history yang digunakan untuk menampilkan frame yang dikirim dan diterima dalam 15 menit terakhir. Lalu ada signal quality. Signal quality ini menampilkan kisaran SNR dalam satuan dB wireless client dalam 15 menit terakhir. Di sini kita lihat pada menit 13.51 kisaran SNR-nya 2 dB.
sedangkan yang lainnya sepertinya 0. Kemudian kecepatan data. Kecepatan data ini menampilkan kecepatan data dalam DPS wireless client dalam 15 menit terakhir. Di sini dilihat bahwa pada saat menit 13.51 kecepatannya ialah 1 Mbps. Lalu ada traffic analysis. Traffic analysis ini menampilkan informasi rinci tentang aplikasi aktif dan tujuannya yang digunakan oleh wireless client. Di sini ada top 5 application, menampilkan 5 aplikasi dengan penggunaan tertinggi byte dalam urutan yang menurun. Di sini tidak ada penggunaan aplikasi. Kemudian top 5 destination, yaitu menampilkan 5 tujuan dengan penggunaan tertinggi dalam urutan yang menurun. Di sini juga tidak ada destinasi pencarian oleh klien tersebut. Kemudian kita akan masuk ke menu overview yang berkategori WLAN. Di sini ada 3 WLAN, yaitu PGN at Unila, Wi-Fi at Unila, dan OETM Wi-Fi. Nah, di sini kita ambil contoh untuk Wi-Fi at Unila. Wi-Fi at Unila ini mempunyai spesifikasi yang didefinisikan antara lain details yang berisi nama, select node configuration, VLAN, dan default port. Lalu ada usage. Usage ini berisi informasi rinci tentang health, band, dan throughput-nya. Nah, di sini kita lihat health-nya. Untuk WLAN ini boot-nya ada 54 klien, lalu pair-nya 8 klien, lalu purnya ada 10 klien, dan tidak diketahui ada 3 klien. Kemudian kita lihat klien by band. Di sini menampilkan wireless client di bawah radio band 2,4 GHz dan 5 GHz. Di sini ada 61 klien ada di 2,4 GHz dan 15 klien ada di 5 GHz. Kemudian throughput. Throughput ini menampilkan data yang dikirim atau yang diterima dalam 15 menit terakhir. Di sini pada menit 14.31 dilakukan transmit sebesar 22 Mbps dan receive sebesar 4,29 Mbps. Selanjutnya, traffic analysis menampilkan informasi rinci tentang aplikasi aktif, tujuan, klien, ataupun OS yang dipakai klien. Di sini kita lihat ada top 5 application. Kita lihat di sini ada 66 aplikasi yang aktif. Di sini yang tertinggi adalah UDP dengan 156 MB penggunaan. Kemudian ada top 5 destination, di mana ada 205 destination pada WLAN ini. Dan yang tertinggi adalah destinasi ke arah 91.10.56.193 dengan penggunaan 58,4 MB. Selanjutnya, lalu ada top 5 client, di mana ada 65 host yang aktif pada WLAN ini. Dengan host yang tertinggi pemakaiannya ialah host dengan IP 10.40.6.31. Kemudian client by OS. Di sini adalah penggunaan OS oleh klien pada WLAN ini. Di sini ada Android dengan 22 device dan Linux 22 device. Kita beralih ke menu overview, yaitu usage. Pada usage ada 4 item, yaitu top access point, menampilkan access point yang tertinggi. Nah, di sini ada PGN 87 UKM FP dengan transmit 58 MB dan receive-nya 7,58 MB pemakaian. Lalu ada top client. Top client ini menampilkan klien dengan penggunaan yang tertinggi. Di sini ada klien dengan nama 10.40.7.35 dengan penggunaan transmit 28,2 MB, lalu receive 401 KB. Lalu ada low performing Wi-Fi.
ini mendefinisikan performa dari WiFi tersebut. Di sini menunjukkan tingkatan kebisingan. Di sini pada WiFi PGN 116R Insinyur Kapro DPS PPIFT dengan noise floor-nya minus 94 dBm untuk band 2,4 GHz. Di sini tidak terlihat bahwa ada band 5 GHz. Lalu basis channel ini merupakan tampilan untuk mengetahui saluran yang sibuk. Di sini yang paling sibuk ialah PGN 127 lab pengujian LTSIT lantai 2 dengan 65% di band 2,4 GHz. Lalu high-res interface di sini untuk menampilkan interface yang tertinggi. Di sini ada PGN 158 PS Dokter Gedung G FEB dengan 7% di band 2,4 GHz. Lalu low performing client ini menampilkan performa dari klien. Di sini ada lowest signal quality. Signal kualitas yang paling rendah ialah pada IP 10.40.4.19 dengan 6 dB. Kemudian lowest output untuk menampilkan klien dengan output terendah yaitu 10.40.1.178 dengan pemakaian outputnya 774 KB. Kemudian menampilkan data speed yang terendah dengan klien IP 10.40.7.141 memakai 100 Mbps. Selanjutnya beralih ke menu radio. Di sini ada 186 radio yang terdefinisi dengan item-item access point, band, channel, client, channel utilizer, channel quality, dan noise floor-nya. Untuk kita lihat lebih detail lagi, bisa diklik tanda panah ini pada access point PGN 9R Kabak Akademik mempunyai beberapa detail. Di sini ada radio mode, bandwidth, WLAN, output, throughput, dan frame in the last minute. Lalu ada usage. Usage ini menampilkan informasi tentang kesehatan dari kliennya tersebut. Lalu ada connected client, menampilkan jumlah dari klien yang melakukan koneksi terhadap access point. Pada sekarang ada 0 klien atau sama saja tidak ada klien yang melakukan pengaksesan. Lalu ada throughput. Throughput ini menampilkan data pengiriman dan penerimaan dari access point tersebut. Saat ini transfernya sebesar 0 bps dan receive-nya 0 bps. Lalu ada output. Output ini menampilkan ukuran data yang ditransfer yang digunakan dalam jangka waktu tertentu. Lalu pada access point ini channelnya memakai channel 1. Di channel 1 ini terdapat informasi channel utilization di mana TX time atau transmit time-nya 4%, lalu receive time-nya 38%, interface-nya 2%, dan free-nya 56%. Kemudian kita lihat terdapat tingkat kebisingannya. Untuk sekarang tingkat kebisingan channel 1 95 dBm. Kemudian kita lihat transfer frame-nya. Di sini menampilkan frame yang ditransfer dari channel 1 ini. Lalu WLAN. Nah, di WLAN ini menampilkan throughput dari channel 1 di mana memakai Wi-Fi at Unila dan OETM Wi-Fi. Di sini throughput-nya bernilai 0 bps untuk Wi-Fi at Unila dan 0 bps untuk OETM Wi-Fi at Unila. Lalu ada infrastruktur di mana terdapat controller dan access device. Controller ini menampilkan ringkasan dari semua pengontrol di jaringan.
Di sini ada Aruba Unila.sid dengan status up. Health-nya itu fair. Versi softwarenya ini 8.5.0.10. Modelnya Aruba 7210 dengan IP address 10.40.0.1. Lalu terdapat access device yang menampilkan ringkasan semua access point yang terhubung ke perangkat yang dikelola. Di sini ada status, menampilkan status semua access point yang terhubung ke perangkat yang dikelola. Di sini ada 93 access point berkategori up dan 2 access point yang berkategori down. Kemudian ada AP group, menampilkan grup access point dengan jumlah jalur access point yang terhubung per grup. Di sini ada kategori default dengan 94 access point dan kategori take group dengan 1 access point. Untuk lebih detailnya lagi, kita bisa klik ikonnya. Dan di sini ada 2 menu tadi, yaitu controller dan access device. Kontrolnya hanya ada 1, yaitu dengan nama aruba.unila.ac.id. IP address-nya 10.40.0.1. Lalu ada MAC address, modelnya, lalu ada participation boot-nya, ada backup-nya, lalu uptime dengan last reboot pada 27 Juli. Local system time. Lalu ada negara aksesnya yaitu Indonesia dan serial number. Di sini ada 6 port, 0 sampai 5 dengan port 0 dan 1 berkategori up dan yang 2, 3, 4, 5 berkategori down. Kemudian pada sebelumnya ada 95 access device yang kita kategorikan status dan AP grupnya. Di sini kita ambil contoh salah satu access point-nya, yaitu PGN 99R Kabak Academy. Di sini ada detailnya dengan namanya, IP address, MAC address, AP groupnya yaitu default, provision-nya, manage-nya oleh Aruba Unila ACID, modelnya, mode operasinya, VLANs-nya, connect client-nya, kecepatan transmitting dan kecepatan receiving-nya. Lalu di sini ada 2 radio dengan 2,4 GHz channel 1 dan 5 GHz di channel 157. Kita lihat di channel utilization-nya, pemanfaatan salurannya. Pada radio 2.4 GHz di sini waktu transmittingnya 4%, waktu receive time-nya 33%, interversinya 3% dan free-nya 61%. Sedangkan yang di radio 5 GHz itu transmittingnya 0%, receive time-nya 5%, interversinya 1% dan free-nya 94%. Lalu untuk tingkat kebisingannya, untuk radio 2,4 GHz 95 dBm untuk sekarang, sedangkan untuk radio 5 GHz 96 dBm sekarang. Kemudian transport frame-nya di radio 2,4 GHz ini yang sukses ada 118 frame, sedangkan read dan drop-nya 0. Sedangkan untuk radio 5 GHz ini tidak ditampilkan. Kemudian di sini throughput-nya untuk
Wi-Fi at Unila dan OETM Wi-Fi di sini. Untuk channel 1 dan channel 157 sama-sama throughputnya bernilai 0 bps. Kemudian terdapat traffic analysis. Traffic analysis ini memuat aplikasi, destination, dan host. Application ini merupakan jendela yang memuat informasi mengenai aplikasi. Nah, di sini ada show application by categories. Di sini ada banyak kategori, yaitu network service, streaming, web, instant messaging, lalu webmail, mobile app store, social networking, dan tunneling. Di sini ada 179 application yang digunakan. Dengan yang terbanyak digunakan ialah kategori network service. Kemudian kita buka with highest usage, di mana menampilkan aplikasi dengan B tertinggi. Di sini UDP merupakan pemakai tertinggi dengan 396 MB. Kemudian with most host. Di sini menampilkan jumlah host terbanyak dari aplikasi. Di sini DNS memegang jumlah host terbanyak dengan 163 host. Kemudian di sini ada destination yang memuat informasi mengenai destinasi pada jaringan ini. Di sini ada 812 destinasi yang aktif. Di sini kita melihat destinasi dengan pemakaian tertinggi. Destinasi pemakaian tertinggi yang baru saja diperbarui yaitu Facebook dengan 767 MB. Sedangkan kita lihat destinasi dengan host terbanyak dengan tujuan IP 192.168.1.3 dengan 173 host. Pada jendela ini merupakan jendela host yang memuat informasi mengenai host pada jaringan ini. Di sini ada 213 host yang aktif, di mana kategori with highest usage pada IP 10.40.3.50 meraih 94,9 MB, yang berarti dia merupakan host dengan pemakaian tertinggi. Lalu kita melihat host berdasarkan operating systemnya. Di sini ada Android, Linux, Win10, Win7, tidak diketahui, dan sistem operasi lainnya. Di sini yang terbanyak ialah Android, yaitu 68 host. Lalu kita melihat host berdasarkan role-nya. Di sini ada 215 host, yang telah diautentikasi ada 211 host, yang tidak diketahui ada 1 host, dan yang tidak diketahui lagi ada 3 host. Kemudian kita masuk ke lebih detailnya lagi. Sebelumnya ada 3 menu, application, destination, dan host, sama seperti tadi. Kita ambil contoh untuk aplikasi bernama UDP. Aplikasi bernama UDP ini menampilkan host dengan pemakaian tertinggi 10 pada IP 10.40.7.35 dengan jumlah host yang memakai aplikasi ini adalah 87. Lalu destinasi pada aplikasi ini ada 92 destinasi yang aktif dengan destinasi tertinggi yaitu Zoom Map. Lalu traffic distribution-nya by WLAN. Session-nya untuk Wi-Fi at Unila ada 240 session. Pada OETM ada 49 session dan wired ada 9 session.
Berdasarkan OS-nya ada Android, Linux, Win 10, Win 7, Windows tidak diketahui, dan Win 8. Yang tertinggi adalah Android dengan 90 session. Berdasarkan role-nya, di sini ada 290 yang diautentikasi dan yang tidak diketahui ada 8. Beralih ke destination, detail destination-nya. Di sini ada banyak. Kita ambil contoh untuk destinasi Facebook. Pada destinasi Facebook, hostnya ini yang aktif ada 84 host dengan tertinggi hostnya IP 10.40.3.203 dengan 31,1 MB. Sedangkan traffic distribution-nya, session berdasarkan WLAN, pada Wi-Fi at Unila ada 173 session, OWTM ada 45 session, Wired ada 6 session. Sedangkan operating system yang paling terbanyak ialah Android, yaitu 106 session. Berdasarkan role-nya, ada 250 session yang terautentikasi dan 16 tidak diketahui dan 6 yang tidak diketahui. Di sini ada aplikasi yang dibuka pada Facebook ini. Ada 8 aplikasi yang aktif dan yang tertinggi adalah Facebook Video dengan 66,6 MB. Kemudian beralih ke host. Nah, kita ambil contoh untuk host bernama 10.40.4.294. Di sini ada destination. Destination dari host ini ada 11 destinasi yang aktif dengan destinasi penggunaan tertinggi pada Android Google Apps.com. Lalu pada application terdapat 10 application yang aktif dan aplikasi yang tertinggi penggunaannya ialah dengan Google Gen 195 MB. Sub fitur selanjutnya yaitu security, di mana security ini terdiri dari detect radio, detect client, dan event. Detect radio ini menampilkan detect radio yang aktif di perangkat yang dikelola. Di sini ada 1638 detect radio, di mana 374 diantaranya berkategori authorized, neighbor-nya 0, interfering-nya ada 700, suspected rogue-nya ada 559, rogue-nya ada 5, dan contained-nya ada 0. Kemudian ada detect client, yaitu menampilkan klien aktif yang terdeteksi di perangkat yang dikelola. Ada 1681 klien yang terdeteksi, diantaranya 45 klien telah terautoris, lalu 1636 mengalami interfering dan kemudian kontainer tidak terdeteksi klien aktifnya. Kemudian terdapat event. Event ini menampilkan informasi tentang semua peristiwa yang terdeteksi dan penahanan yang terjadi selama jangka waktu tertentu. Di sini ada 39 event, di mana dikelompokkan berdasarkan kategori severity, target type, dan fitur type. Dengan jangka waktu dapat 4 jam terakhir, 24 jam terakhir, atau kapanpun. Pada pengelompokan severity ini menampilkan tingkat keparahan yang rendah, medium, ataupun yang tinggi. Pada kasus ini, 39 event ini berkategori high, yaitu severity-nya memiliki 39 event. Kemudian target type menampilkan detail peristiwa menurut infrastruktur dan klien dalam jangka waktu yang saya tetapkan, yaitu 4 jam terakhir, di mana
Dalam 37 event yang berkategori high tadi, 4 diantaranya infrastruktur dan 33 diantaranya merupakan klien. Berdasarkan fitur type, yaitu menampilkan detail peristiwa dengan deteksi dan penahanan. Dari kategori high sebelumnya, di sini kategori peristiwa detection-nya ada 37 event dan containment-nya atau penahanannya tidak terdapat sama sekali event yang ada. Untuk lebih detail, kita klik icon dari menu-menu tersebut. Di sini ada 3 menu seperti sebelumnya, yaitu detect radio, detect client, dan event. Di sini detect IDO-nya ini mempunyai informasi seperti SSID, BSSID, band, channel, classification, encryption, dan client. Anda juga bisa melakukan custom terhadap informasi-informasi yang Anda ingin ketahui. Lalu, detect client. Detect client ini mempunyai informasi lebih spesifik seperti MAC address, SSID, client classification, BSSID, AP classification, dan event. Lalu ada event, mempunyai spesifikasi detail yaitu severity, tipenya, target tipenya, feature type-nya, occurrence, dan detailnya. Kemudian ada submenu service yang memiliki menu yaitu Airgroup Server, Airgroup Client, dan UCC. Airgroup Server ini menampilkan ringkasan semua server Airgroup di jaringan. Airgroup Server ini menampilkan 2 kategori. Yang pertama, Most Offered Service, yang menampilkan layanan yang diiklankan oleh server. Sedangkan server with highest throughput menampilkan server Airgroup dengan throughput yang tertinggi dalam satuan BPS. Kemudian ada Airgroup Client yang menampilkan ringkasan semua klien Airgroup di jaringan. Ada tampilan kategori yaitu Sending Most Service Request yang menampilkan klien Airgroup yang mengirimkan paket kontrol MDSN dan DLNA yang paling banyak. Dan with highest throughput yaitu menampilkan server Airgroup dengan throughput tertinggi. Selanjutnya ada UCC. UCC ini menampilkan ringkasan semua panggilan nirkabel atau wireless yang dibuat di perangkat yang dikelola. Menampilkan call quality versus client health, AP with most calls, OS, application protocol. Pada call quality ini menampilkan kualitas panggilan dari panggilan wireless. Ukuran kategorinya bisa wireless only atau end-to-end. Kemudian call quality versus client health. Menampilkan hubungan bersama antara kualitas panggilan VoIP dengan health client VoIP dari setiap panggilan dari UCC. Ini bisa diukur dari kategori wireless only ataupun end-to-end. Selanjutnya ada AP with most call. Menampilkan jalur group access dengan jumlah panggilan yang terbanyak. Kemudian ada show OS yang menampilkan jumlah klien yang menjalankan setiap jenis sistem operasi. Dan yang terakhir ada menampilkan application protocol yang menampilkan jumlah panggilan wireless dan jenis protokol aplikasi. Selain ada menu dashboard, terdapat juga menu configuration yang berfungsi untuk melakukan konfigurasi terhadap controller dari Aruba itu sendiri. Di dalam configuration ini terdapat berbagai macam submenu. Yang pertama WLANs. WLANs ini untuk
melakukan konfigurasi terhadap WLANs. Di sini sudah terdapat 2 WLANs, yaitu PGN3 Unila dan Wi-Fi at Unila. Teman-teman bisa melakukan penambahan terhadap WLANs-nya dengan melakukan klik pada tombol tambah ini. Lalu untuk melakukan pengeditan terhadap WLANs-nya, teman-teman bisa mengklik salah satu WLANs yang sudah ada, dan di sini teman-teman bisa melakukan editing configuration yang dilakukan pada salah satu WLANs yang dipilih, dan lalu klik submit untuk mengirim inputan yang dilakukan. Kemudian ada roles and policies. Di sini berfungsi untuk mengatur peran dan keamanan dari controller itu sendiri. Di sini ada roles, policies, application, dan alias. Lalu ada access point. Di sini berfungsi untuk melakukan konfigurasi terhadap access point. Di sini ada campus AP, lalu remote APs, lalu ada mesh APS, lalu ada whitelist, dan terakhir professional rules. Selanjutnya ada AP Group. AP Group ini berfungsi untuk melakukan konfigurasi terhadap AP yang dilakukan secara kategori. Di sini ada 3 grup, yaitu default, no out app group, dan tick group. Untuk default ini ada 92 APS. Lalu no out AP group tidak ada. Lalu TIK group hanya ada 1 APS. Di sini ada 92 APS yang termasuk ke dalam grup default. Lalu ada authentication, yaitu menu yang berfungsi untuk mengatur autentikasi atau verifikasi terhadap server, profile, ataupun usernya itu sendiri. Di sini ada outserves, AA profile, L2 authentication, L3 authentication, user rules, dan advanced. Kemudian ada service. Di sini berfungsi untuk melakukan konfigurasi terhadap layanan-layanan yang diberikan oleh Aruba itu sendiri. Di sini ada VPN, firewall, AP mobility, external service, guest provisioning, DHCP, dan WAN. Lalu ada interface yang berfungsi untuk melakukan konfigurasi terhadap interface dan jalurnya. Di sini ada port, VLAN, AP route, IPv6 network, GRE tunnel, pool management, OSPF, dan multicast. Kemudian ada sistem yang berfungsi untuk melakukan konfigurasi terhadap semua sistem yang ada. Di sini ada konfigurasi secara umumnya, lalu ada admin, konfigurasi untuk admin, Airwave, CVSec, sertifikatnya, lalu ada SNMP, logging, profile, whitelist, dan yang lainnya. Kemudian ada redundancy, yaitu berfungsi untuk melakukan konfigurasi terhadap item-item yang belum lengkap. Di sini ada high availability dan L2 redundancy. Selain configuration, ada menu diagnosis yang berfungsi untuk melakukan diagnosa terhadap controller dari Aruba itu sendiri. Di sini ada tools. Tools ini merupakan alat yang dipakai untuk melakukan diagnosis itu sendiri. Di sini ada ping, traceroute, tracepath, AA server test, dan spectrum analysis. Kemudian ada log. Log ini berfungsi mendiagnosis proses dari session yang kita masuki. Di sini ada proses log yang mendefinisikan waktu kita melakukan session, custom log, log setting, dan audit. Kemudian ada access point. Di sini berfungsi untuk mendiagnosa dari access point itu. Di
Di sini ada Receive Configuration, System Status, Debug Log, System Information, dan Detail Static. Dan yang terakhir ada Technical Support yang terdiri dari THC Server, System Information, Copy File, Copy Log, Copy Crash File, dan Delete File. Submenu ini adalah submenu yang membantu untuk mendiagnosa secara teknis dari keseluruhan mobility controller ini. Terus ada Maintenance. Maintenance ini berfungsi melakukan pembaruan, upgrade, ataupun pemeliharaan terhadap device maupun mobility controller dari Aruba itu sendiri. Di sini ada pemeliharaan untuk software manajemen. Di sini ada upgrade, reboot, lalu boot parameter dan about. Di sini kita lihat detail dari softwarenya. Di sini ada participation, software versionnya Aruba OS 8.5.0.10 dengan build number 76206, labelnya 76206, dan build on-nya ada tanggal 11 Juli hari Sabtu jam 7. Kemudian ada pemeliharaan terhadap configuration management. Di sini terdiri dari backup, restore, clear configuration, synchrons database, dan WMS database. Dan yang terakhir, pemeliharaan terhadap access point. Di sini ada reboot terhadap access point-nya ini, convert to instant mode, dan preload image. Terima kasih telah menonton channel saya. Jangan lupa like dan subscribe. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah!